Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Semua pada sehat ya, teman-teman. Insya Allah sehat semua ya. Jadi sore ini kita akan melakukan sosialisasi mengenai pendataan WNI kita yang ada di Malaysia. Jadi tidak hanya yang di Semenanjung, tetapi juga WNI kita yang ada di Malaysia Timur, di Sabah dan Sarawak ya. Nah ini kita akan memberikan penjelasan kenapa pendataan ini penting ya. Jadi setiap saya ketemu orang selalu pertanyaannya adalah berapa jumlah WNI atau PMI yang ada di Malaysia. Ini pertanyaan yang klasik ya, dan jawabnya pun klasik. Jadi kalau ditanya begitu saya pun nggak tahu ya. Jadi ini persoalan pendataan. Jadi kalau ditanya berapa data WNI kita atau PMI kita nggak tahu ya. Karena pertama sebagian besar PMI kita yang ada di Malaysia itu dikategorikan sebagai undocumented atau kosong ya. Nah, kalau kita lihat datanya ya, yang pasti yang ada datanya itu yang mereka punya permit itu ada di 363.000 kira-kira ya. Ini yang punya permit. Nah, kalau yang punya permit kita tidak terlalu kesulitan karena KBRI juga ada datanya. Tetapi sisanya ya kita nggak tahu berapa. Mungkin ada 1 juta, mungkin 1.200.000, mungkin lebih dari itu. Kita nggak tahu. Nah, ini yang menjadi persoalan kita selama ini, bahwa kita tidak tahu persis berapa jumlah WNI atau PMI kita di Malaysia, siapa saja, tinggalnya di mana, bagaimana menghubunginya kita pun nggak tahu ya. Pada umumnya kita nggak tahu. Sebetulnya ya yang kita harapkan teman-teman WNI ataupun PMI yang tinggal di Malaysia itu melakukan mendaftarkan diri gitu ya. Lapor diri, Pak. Lapor diri itu ada aplikasinya ya, aplikasi lapor diri. Tetapi faktanya ya teman-teman yang datang ke sini itu nggak pernah lapor juga ya. Datang terus sudah itu bekerja mungkin ya, terus kita nggak tahu juga kerjanya di mana, majikannya siapa dan lain-lain. Nah, karena sebagian besar warga kita ini tidak ada datanya di KBRI ataupun di KJRI kita, maka apabila terjadi sesuatu kita sangat sulit menyelesaikannya karena kita nggak ada datanya ya. Ini yang menjadi persoalan. Misalkan saja pada tahun 2020 ya, kan ada lockdown ya, lalu banyak yang nggak bisa kerja, lalu ada permintaan bantuan logistik atau biasa kita sebut dengan banlog ya. Tetapi kita nggak tahu ya, kita nggak tahu datanya ya. Yang kita lakukan paling adalah lapor gitu ya, siapa warga kita yang memerlukan bantuan. Tetapi kita sendiri nggak ada data di KBRI ini ya. Kemudian juga waktu ada lockdown yang kedua itu di tahun 2021 sama juga ya. Akhirnya kita kesulitan ya. Ada permintaan sini, ada permintaan dari sana. Apa iya benar ini orang Indonesia, di mana lokasinya ya, siapa namanya dan lain-lain. Ini selalu menjadi permasalahan manakala KBRI ataupun KJRI mau melakukan intervensi ya untuk memberikan pertolongan dan lain-lain. Begitu juga kalau terjadi kasus-kasus tuh. Saya sering sekali menerima laporan di Facebook ya, di Facebook saya ada lapor, tetapi nggak tahu sih ini orangnya di mana, majikannya siapa.
tinggalnya di mana, nomor teleponnya berapa, kita nggak ada. Ya, artinya kadang-kadang ya kita dibantu teman-teman untuk mencari datanya. Tetapi kalau sebetulnya ada laporan, ya, datanya itu lengkap, kita di KBRI gampang saja. Oh, siapa, katakanlah si Ali. Oh, Ali ini tinggalnya di sini, nomor teleponnya ini, kerjanya di sini, majikannya ini, ya kita gampang, ya. Kita nolongnya pun gampang. Nah, ini seringkali keterlambatan yang untuk melakukan bantuan itu juga karena tidak ada ya. Belum lagi kalau ada yang meninggal. Kita beberapa kali mendapat laporan ada warga Indonesia yang meninggal. Cari keluarganya siapa? Nggak tahu juga, ya. Siapa nih? Si A ini siapa? Dari daerah mana? Kita nggak ada datanya. Nah, ini persoalan-persoalan yang selalu saja muncul berulang-ulang dari tahun ke tahun. Nah, selain itu kan kita tahu tahun 2024 kita juga akan mengadakan pemilu, ya. Biasa nanti ada pemilu 2024 itu bulan Februari, ya. Dan sebelumnya 2023 pasti ada proses atau tahapan-tahapan menuju pemilu, termasuk penyusunan DPS, penyusunan DPT dalam daftar pemilih tetap, dan lain-lain. Yang nantinya kita akan gunakan data tersebut itu untuk mengirimkan surat suara, misalkan, ya, atau mengirimkan panggilan untuk nyoblos di TPS yang disediakan, atau kita mungkin mau mengirimkan Dropbox di mana saja sih konsentrasi orang kita. Oh, di daerah Pucong ada sekian. Ini kita bisa perkirakan pasti. Oh, berarti kita harus ngirim Dropbox atau kita ngirim surat panggilan untuk nyoblos itu lebih mudah. Nah, ini kenapa kita perlu data ini, ya. Idealnya teman-teman ini harusnya melapor, ada lapor diri, ya, lapor diri sehingga kita pun tahu di mana-mana kalau ada apa-apa kita mudah. Nah, ini yang menjadi persoalan kita. Nah, terkait dengan pemilu, katakanlah, biasanya itu kan kalau kita menyusun data pemilu yang akan datang, itu dasarnya adalah DPT pemilu sebelumnya, ya. Kita berangkatnya dari DPT pemilu atau daftar pemilih tetap pemilu yang tahun 2019 ditambah dengan penambahan-penambahan. Tetapi karena adanya COVID ini, ya, kita tidak mungkin lagi menggunakan data atau DPT tahun 2019. Karena apa? Karena sudah banyak sekali warga kita, ya, PMI kita yang pulang selama masa pandemi ini, ya. Dalam 2 tahun terakhir ini banyak sekali yang sudah pulang, sehingga mereka tentu tidak mungkin lagi melakukan pencoblosan suara di sini. Kalau perkiraan saya, yang pulang baik itu yang punya permit maupun yang tidak punya permit selama pandemi, ya, kan ada program rekalibrasi dan lain-lain, itu ada di kisaran 600.000 sampai 700.000. Ini perkiraan saya, ya. Memang karena kita juga tidak tahu pasti. Yang kita tahu pasti adalah yang kita fasilitasi kepulangannya, kita bantu kepulangannya bersama-sama dengan Ormas, ya. Kemarin rekalibrasi pulang, kemudian juga rekalibrasi tenaga kerja, berarti orang yang masih ada di sini. Nah, ini kita masih ada datanya. Tetapi yang pulang sendiri-sendiri selama 2 tahun ini kita nggak ada sama sekali datanya, ya. Jadi kalau kita kalau misalkan orang yang pulang selama dalam 2 tahun terakhir ini dia tidak lapor, berarti, dan sebelumnya dia milih di sini pada waktu pemilu 2019, maka data dia masih ada di sini, ya. Dia ada di sini padahal orangnya udah nggak ada. Nah, ini makanya kita perlu melakukan pendataan ulang, ya, melakukan pendataan ulang secara lebih masif, gitu, ya. Jadi pendataan ulang ini tidak hanya dilakukan oleh KBRI Kuala Lumpur, tapi juga dilakukan oleh KJRI di Malaysia dan
perwakilan Indonesia di seluruh dunia. Jadi ini karena kita tahu data-data yang dimiliki oleh perwakilan kita, yaitu oleh KJRI atau KBRI, itu udah nggak mungkin valid lagi. Karena selama pandemi udah banyak yang pulang, mungkin udah ada juga yang masuk lagi. Nah ini yang menjadi latar belakang kenapa kita perlu melakukan pendataan ini. Dan data ini, teman-teman nggak usah khawatir, data ini tidak akan disalahgunakan. Kita akan jaga data ini, tetapi data ini penting sekali buat KBRI, buat KJRI, ya, ataupun buat konsulat kita. Apabila terjadi sesuatu, apabila kita ingin memberikan pertolongan, apabila ada program-program dari KBRI, itu pentingnya. Kemudian yang kedua, ini menjelang pemilu 2024, mulai 2023 kan kita harus menyusun datanya nih, menyusun DPS, menyusun DPT dan seterusnya. Jadi ini yang menjadi pertimbangan ya, menjadi latar belakang kenapa pendataan ini penting ya. Jadi ini penting sekali buat kita dan juga penting untuk teman-teman ya. Ini yang juga harus dipahami bahwa data ini bukan hanya penting untuk KBRI, tetapi lebih penting lagi adalah untuk teman-teman. Jadi kalau ada korban kecelakaan, ada yang meninggal, ada yang kena tangkap, dan lain-lain, ya ini kita lebih mudah ya dengan adanya data yang valid ini, maka KBRI dapat lebih merespon dengan cepat ya. Belum lagi nanti kalau ada bantuan, perluan bantuan ya, ini kan mungkin misalkan nanti ya mudah-mudahan tidak terjadi ada seperti tahun lalu itu kan ada banjir besar ya. Nah, banjir besar kita selalu mengandalkan bantuan dari masyarakat untuk pendataannya. Tetapi kalau kita punya data sendiri, maka kita tahu misalkan yang tinggal yang banjir di mana, di daerah Subang Jaya atau di daerah Pucong ya. Maka kita sudah datanya siapa saja orang kita yang ada di daerah situ. Nah, kita bisa membuat perencanaan berapa sebetulnya kebutuhan yang untuk menyalurkan bantuan. Jadi data ini sekali lagi ya, data ini sangat penting untuk teman-teman sekalian ya. Ini juga penting tentu untuk KBRI gunanya agar kita bisa merespon dengan cepat. Kalau ada pengumuman, kita pun bisa lebih mudah ya menyampaikan kalau data-datanya sudah ada di KBRI. Ya itu yang menjadi latar belakang kenapa kita perlu melakukan pendataan. Slide selanjutnya. Nah, bagaimana cara mendaftarkannya? Ya ini yang pendataannya itu seperti apa? Yang pertama, pendataan WNI menggunakan aplikasi ponsel Android yang dioperasikan oleh teman-teman yang ormas ya, dan dapat diakses oleh semua yang secara mandiri. Periode pendaftaran ini antara November dan Desember. Jadi kita ada waktu 2 bulan untuk melakukan pendataan ini ya. Karena teman-teman ormas ini ada banyak ya, petugas kita ada berapa? 47. Banyak juga ya, kita meminta bantuan teman-teman ya ormas untuk membantu melakukan pendataan ini ya. Jadi nanti tolong ya kerjasama teman-teman untuk melakukan mengisi atau bekerja sama untuk pendataan ini ya. Ya kita ada beberapa sejumlah ormas dan juga ada volunteer ya, orang-orang yang bersedia untuk membantu kita melakukan pendataan ini. Terima kasih juga ya buat teman-teman ormas maupun volunteer ya yang sudah bersedia membantu KBRI. Kalau KBRI sendiri tentu jangkauannya terbatas ya. Nanti teman-teman ini ada surat tugasnya dari KBRI bahwa ini memang orang yang ditugaskan oleh KBRI untuk melakukan pendataan. Mereka punya aplikasi sendiri ya. Ada aplikasinya kan yang ormas ini. Jadi informasi data ini pada aplikasi kemudian akan diverifikasi oleh KBRI. Jadi teman-teman ormas ini
akan menyerahkan datanya ke kita, dan nanti kita yang melakukan verifikasi apakah orang ini sudah ada datanya di KBRI atau belum, karena jangan sampai ada data yang double ya, ada yang double. Ini yang nanti akan dilakukan. Nah, siapa yang harus ikut pendataan, kira-kira begitu ya? Siapa sebetulnya yang diutamakan untuk melakukan atau mengisi atau melaporkan data dirinya ya? Kalau yang mereka sudah pernah memperpanjang paspor di KBRI ya, kalau teman-teman ini pernah memperpanjang paspor di KBRI, maka datanya udah di sini. Karena waktu perpanjangan kan ada mengisi data diri ya. Jadi teman-teman yang sudah pernah memperpanjang paspornya di KBRI, maka dengan sendirinya datanya sudah ada ya, sudah ada di KBRI. Kemudian 2018 kalau yang sebelumnya mungkin kita perlu merefresh lagi data. Ya, terutama yang pendaftarannya itu 5 tahun terakhir ya, 4 tahun terakhir ya, yang melakukan daftar diri atau melakukan perpanjangan atau penggantian paspor 2018 ke sini ya. Dari 2018, 2019, 2020, 2022 sudah melakukan penggantian paspor di KBRI, maka datanya udah ada di sini. Tetapi kalau penggantiannya itu sebelum 2018, misalkan begini, pernah penggantian paspor tahun 2016 katakanlah ya, lalu setelah itu ilegal, kan banyak juga tuh. Awalnya dia resmi punya permit, lalu pada saat habis paspornya 2021, dia nggak bisa memperpanjang paspor lagi karena tidak ada permitnya. Maka teman-teman yang melakukan penggantian paspor sebelum 2018 ini juga akan dilakukan pendataan. Karena ini bisa saja, mungkin saja mereka ini adalah pernah punya paspor tapi paspornya sudah mati, atau paspornya misalkan 2018, 2017 paspornya masih hidup tetapi tidak ada permitnya, bisa juga begitu. Jadi bagi teman-teman yang melakukan penggantian paspor setelah 2018 ya, 2019 itu datanya sudah ada di sini. Tetapi yang penggantian paspornya sebelum 2018, misalkan 2017, 2016, 2015 dan seterusnya, itu diminta daftar ulang. Karena kemungkinan nggak ada permitnya, jadi tidak terdata di sini. Paspornya sudah mati, ya. Paspornya sudah mati, jadi tidak ada datanya di sini. Jadi mereka diminta untuk yang mendaftar ulang, ya. Kemudian bagi teman-teman yang sudah sudah masuk di Malaysia, tetapi belum melakukan perpanjangan paspor, mungkin dia masuknya itu tahun 2020 atau 2019, itu ada permitnya, itu datanya pun udah ada itu ya. Kalau nanti kita ambil dari kontrak kerjanya, nanti bisa kita ambil dari data-data yang ada di Cisco ya, Cisco P2MI ya, itu datanya kan ada kalau masuknya resmi ya. Tetapi kalau nggak resmi ya nggak ada ya. Mungkin dulu ada masuk SMO gitu ya, tidak ada datanya di Cisco ya, tetapi punya permit. Nah ini kita juga nggak ada datanya. Jadi ini juga termasuk yang kita harapkan untuk melakukan pendataan ya. Jadi ini ya, jadi siapa yang ini? Jadi mereka yang sudah punya SPLP katakanlah, PSPLP tetapi nggak pulang, ada juga kan? Nah ini juga mereka diminta untuk mendata ya, karena asumsi kita kalau punya SPLP udah pulang, tapi faktanya kan ada juga yang punya SPLP tapi nggak pulang, kan banyak juga ya pasti yang gitu. Nah bagaimana cara melakukan syarat apa sih yang diperlukan untuk
melakukan pendataan, ya dokumen apa yang diperlukan untuk pendataan ini. Pertama, teman-teman yang punya KTKLN, ya boleh buat daftar karena di situ ada data-datanya. Tetapi tentu juga nanti ada kita minta misalkan alamatnya udah pindah, karena di KTKLN itu kan ada nama majikannya, tapi mungkin sudah pindah kerja, bisa juga ya. Jadi kasihlah data-data yang terbaru, ya alamatnya di mana, nomor telepon yang dapat dihubungi nomor berapa, mungkin ada penggantian nomor telepon, ini juga perlu disampaikan. Jadi sampaikanlah data-data yang terbaru, ya alamat terbaru, nomor telepon terbaru, ya, dan lain-lain. Kemudian selain KTKLN apa yang bisa digunakan untuk melakukan pendataan ini? Boleh KTP. Ya, pakai KTP kan ada nomor KTP-nya tuh, boleh. Di situ yang penting ada namanya, tetapi kembali harus ditambahkan ya, sekarang ini tinggalnya di mana, ya, nomor teleponnya berapa, sehingga kalau nanti kita menghubungi itu gampang. Ya, ini yang dokumen. Atau kalau misalkan KTKLN nggak ada, KTP juga nggak ada, gimana Pak Dubes? Boleh pakai surat keterangan dari desanya, keterangan domisili dari lurah atau apa kades apa di sana namanya, kades, kepala desa, boleh pakai itu ya, boleh pakai itu. Jadi ini juga bisa digunakan untuk dasar pendataan, tetapi kembali harus diberikan informasi mengenai alamat sekarang ada di mana, ya. Kemudian juga nomor telepon yang ada dihubungi siapa, ya, berapa. Yang penting di situ ada data. Ini hanya untuk data siapa sih namanya, katakan ya. Berapa, kapan tanggal lahirnya, ini boleh pakai ini. Tetapi data-data terbaru, data-data yang berubah, ya, seperti alamat, nomor telepon, tempat kerja atau majikan, ini tentu harus diperbarui. Nah, kalau anak-anak gimana? Anak-anak ini boleh menggunakan surat keterangan status kewarganegaraan. Ini biasanya kan nanti mengikut orang tuanya kan, anak-anak ini. Kita juga ingin mendapatkan data anak-anak, ya. Kan teman-teman tahu nih, ya, kita juga sedang membuat pendataan atau pemberian dokumen bagi anak-anak, ya. Ini nanti gunanya adalah untuk merancang kebutuhan sanggar belajar. Misalkan di daerah mana, di daerah A gitu, oh ada banyak anak-anak. Nah, kalau ada data, kalau ada ininya nanti kita buatkan dokumen anaknya, lalu mungkin nanti kita bisa buatkan sanggar belajar, ya. Itu gunanya, ya. Itu gunanya kenapa kita memerlukan data-data anak juga, ya. Tadi ada sebelumnya ada slide ya, surat tugas, ya. Mana tadi ada surat tugas? Ini contohnya, ya, contoh surat tugas kepada ormas, ya. Ini tadi saya sampaikan bahwa ormas-ormas itu bukan ormas yang sendiri-sendiri. Mereka yang diberi surat tugas itulah yang boleh melakukan pendataan, ya. Jadi nanti sampaikan bisa ditanyakan, ini ada surat tugasnya enggak? Pasti harus ada surat tugasnya. Kalau tidak ada surat tugasnya, tentu nanti kita anggap ini bukan dari petugas resmi KBRI, ya. Tadi syarat pendaftaran apa? Tidak boleh pungut biaya, Pak. Oh iya, ini juga kasih tahu nggak ada biayanya, ya. Jadi nggak ada biayanya nih, ya. Jadi teman-teman yang dilakukan pendataan dan teman-teman ormas ini nggak boleh pungut biaya, gratis nih, ya. Ini gratis semua, nggak perlu bayar, ya. Nggak perlu bayar. Ini kan udah tadi, ya. Sudah, Pak. Ini udah. Nah, yang tampilan aplikasi pendataan. Nah, sebetulnya teman-teman ini bisa melakukan pendataan mandiri. Boleh daftar sendiri, nggak harus lewat ormas, boleh. Itu di App Store, ya, Google App Store. Di Google App Store itu ada aplikasinya, tapi ini belum operasi. Sudah kita daftarkan, tetapi nunggu beberapa hari, nunggu persetujuan dari Google, ya. Yeah. Minggu depan, insya Allah ini sudah bisa beroperasi. Jadi teman-teman, ya, ini yang justru yang sangat kami harapkan teman-teman dengan penuh kesadaran mendaftar sendiri.
Karena kita tahu ormas-ormas ini pun jangkauannya terbatas, ya. Jadi tolong betul teman-teman, ya, ini disampaikan kepada teman-teman yang lain bahwa bisa daftar sendiri pakai apps itu KBRI KL Apps, tapi mungkin minggu depan ya. Iya, Pak. Minggu depan nanti daftar sendiri di sini akan lebih memudahkan kita. Ya, akan lebih memudahkan kita, dan kita harapkan ini jangkauannya akan lebih luas lagi, ya. Jadi saya mohon bantuan teman-teman sekalian untuk saling memberitahukan kawan-kawannya agar melakukan pendataan dirinya, melaporkan keberadaan dirinya di Malaysia, supaya kalau ada apa-apa kita lebih senang membantunya, bisa lebih cepat, lebih pasti. Ini yang penting, ya. Jadi sekali lagi bahwa pendataan ini justru penting untuk teman-teman. Kita ini kan hidup di negara orang, nggak tahu apa yang akan terjadi, ya. Ya mudah-mudahan sih tidak, ya. Tetapi dalam prakteknya sehari-hari itu selalu saja saya mendapatkan laporan, Pak, ini ada yang gajinya nggak dibayar, ini ada yang kecelakaan, ini ada yang sakit, ini ada yang meninggal, dan lain-lain. Dan kalau KBRI tidak ada datanya, ini kita sukar untuk membantu secara cepat, ya. Jadi tolong dipahami bahwa data-data ini adalah untuk kepentingan teman-teman semua, ya, untuk memudahkan KBRI dalam memberikan pelayanan, dalam memberikan pelindungan. Dan yang kedua tadi sudah saya sampaikan, kita juga perlu menyusun data untuk persiapan pemilu tahun 2024. Tahun depan kan sudah mulai ada pendataan nih. Nah, karena kalau kita menggunakan data yang pemilu 2019 itu sangat tidak valid. Pasti nggak valid karena sudah banyak yang pulang, kan. Nah, kalau kita sekarang ini lagi menyusun supaya nanti pemilu di Malaysia ini menjadi pemilu yang berkualitas, ya. Supaya kita tahu bahwa ini memang orangnya, bahwa ini orangnya kita panggil. Ini jadi teman-teman juga dapat menggunakan haknya, hak politiknya, yaitu hak untuk memilih, ya. Ini penting supaya nanti teman-teman ini bisa kami kirimi surat suara atau bisa kita panggil untuk nyoblos di tempat tertentu, atau bisa juga nanti yang dikirimi Dropbox, ya. Kita sampai sekarang belum tahu metode pemungutan suaranya seperti apa. Kita belum tahu karena belum ada surat keputusan dari KPU. Yang kita tahu yang dulu-dulu kan ada yang melalui coblosan langsung di TPS tuh, nyoblos di KBRI, di Sekolah Indonesia, atau mungkin di Wisma, atau mungkin di tempat-tempat lain, gitu kan. Ada juga yang dikirim melalui Dropbox, ya. Ada kotak suaranya dibawa ke kilang, atau dibawa ke ladang, atau dibawa ke tempat tertentu. Itu bisa, atau bisa juga melalui pos, ya kan. Nah, untuk ngirim surat suara melalui pos kan kita perlu datanya, data alamatnya, ya. Si A, si B ini tinggalnya di mana, supaya kalau nanti ada metode pemungutan suaranya melalui pos, maka kita bisa mengirimkan surat suara itu ke alamat yang benar. Tetapi sekali lagi sekarang kita belum tahu metode pemungutan suaranya itu seperti apa. Apakah seperti yang dulu atau ada perubahan. Tetapi paling tidak kalau nanti ada pemungutan suara melalui pos, kita sudah ada data, ya. Kita udah gampang. Oh, si Edi ini tinggalnya di sini, ya, nomor teleponnya ini, kita bisa kirimkan. Kita tinggal cek, rumahmu masih di situ nggak? Masih, Pak. Oke, kita kirimin, ya gitu tuh. Jadi ini juga penting agar teman-teman dapat menggunakan hak politiknya. Dan ini yang perlu saya tekankan, bahwa ini sama sekali tidak dipungut biaya, ya, gratis. Semuanya adalah bagian dari upaya kita bersama KBRI, KJRI untuk memberikan pelayanan yang lebih baik karena kita memiliki data, ya. Ini susahnya selama ini kita tuh nggak pernah punya data. Jadi kalau misalkan kemarin, ya, sebagai contoh aja, ya, waktu ada lockdown, ya, kita mau usul ke Jakarta, kita mau bagi sembako, badrok, ya. Jakarta tanya berapa orangnya, nah kita nggak tahu berapa orangnya yang harus dibantu.
Nah ini kita nggak tahu, akhirnya semua serba kira-kira. Ya kira-kira sekian, ya kira-kira itu kan bisa tepat, bisa meleset. Kalau meleset akhirnya ya ada banyak yang gak kebagian dan lain-lain. Jadi data ini penting bukan untuk KBRI saja, ya bukan untuk pemerintah. Pemerintah juga penting supaya bisa menyusun perencanaan yang lebih baik. Tetapi yang lebih penting data ini adalah untuk teman-teman juga ya. Sekali lagi ini dimaksudkan untuk memudahkan KBRI melaksanakan tugas-tugas termasuk tugas pelayanan, tugas perlindungan dan lain-lain. Saya kira itu yang Pertanyaan. ya, itu yang ingin saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan ya. Tapi jangan yang susah-susah tanyanya ya. Ya. Apa nih pertanyaan? Cara lapor diri. Tadi udah dijelaskan ya, cara lapor dirinya itu melalui ormas yang ditunjuk atau minggu depan ya melalui aplikasi yang KBRI. Tadi mana tuh ada yang KBRI KBRI KL KBRI KL apps ya. Nanti itu bisa diunduh di Play Store ya. Google Play Store. Di Google Play Store, tapi mungkin baru minggu depan ya. Sarah Kasiran, ormas yang melakukan pendataan di mana Pak? Ada nanti, mereka akan menghubungi teman-teman. Jadi ormas-ormas itu sudah kita bagi wilayah kerjanya. Ormas ini atau orang ini maka wilayahnya ada di wilayah misalkan di Segambut, misalkan di Klang atau dan lain-lain, atau di Pucong itu atau di Gombak, itu sudah ada pembagiannya. Nanti mereka yang akan menghubungi. Tetapi jangan menunggu dihubungi. Lebih baik teman-teman adalah melakukan data langsung itu tadi yang melalui aplikasi KBRI KL Apps. Jadi nanti kalau dia misalkan sudah daftar lalu dihubungi oleh salah satu ormas, bilang dia, oh saya sudah daftar, ya, jadi nggak perlu double ya. Jadi itu. Jadi tapi yang terpenting yang saya sangat harapkan adalah daftar langsung ya, karena kita tahu ormas-ormas ini pun tidak mungkin menjangkau seluruh Malaysia. Karena jumlahnya pun terbatas ya. Berapa sih? 47 orang ya ormas ya. Jadi cuma 47 kan nggak mungkin. Jadi dalam sendiri. Saya tukar paspor tahun 2000, sudah terdata belum Pak? 2018? Sudah harusnya. Sudah ya. Kalau tukarnya 2018 sudah. KBRI, Pak. Tapi tukarnya di KBRI ya, atau di KJRI. Oh di KBRI belum tentu ya. KBRI. Hanya yang nuker paspor di KBRI. Yang di KJRI belum. Kalau yang di KJRI lebih baik daftar ulang. Kemungkinan belum. Jadi yang ada pasti ada datanya yang 2018 itu kalau penggantian paspornya di KBRI, bukan di KJRI. Kalau di KJRI sebaiknya data ulang. Dan jangan tukar jadi ke SPLP, Pak. Ya. Kalau SPLP nggak terdata, Pak. Kalau yang stateless kan tadi sudah stateless ini harus ada ini dulu ya. Sebaiknya kalau yang stateless itu datang dulu ke KBRI ya untuk minta SPLP. Nanti akan diverifikasi apakah ini warga negara Indonesia bukan ya. Jadi yang stateless, taunya stateless dari mana ini Pak Hendy ya. Tetapi kalau orang yang tidak memiliki data sama sekali ya, katakan nggak punya paspor, nggak punya KTP, nggak punya ya satu terakhir itu kan minta ke kepala desa, surat keterangan domisili dari kepala desa bahwa itu misalkan Hedianto ini memang warga orang Indonesia, keluarganya ada di sini. Tetapi kalau itu tidak ada, maka datang ke KBRI minta SPLP lah ya, SPLP dulu, nanti kan diverifikasi. Nah nanti kalau sudah punya SPLP, maka SPLP itu bisa digunakan untuk daftar ya, karena kita perlu verifikasi dulu. Nak jumpa ormas. Kalau paspor dah mati tahun 2021 boleh nyoblos ya. Ini kita belum kita belum mendapatkan petunjuk dari KPU. Tetapi biasanya sepanjang dia warga negara Indonesia, meskipun dia paspornya mati ya. Meskipun dia paspornya mati, dia boleh nyoblos ya, karena kriterianya adalah warga negara Indonesia ya, warga negara Indonesia. Tapi berarti Mbak Yanti ini dong kosongan dong ya, paspornya udah mati tuh.
Hati-hati loh Mbak. Jadi itu ya. Jadi boleh ya. Nanti itu bisa pasportnya yang mati itu bisa boleh daftar. Nah, begitu juga kalau yang pulang nanti dia harusnya dia lapor juga gitu ya, melaporkan kalau dia pulang. Kami sudah daftar Pak, terima kasih dengan, woi mantap, siapa nih Manda? Wah ini Manda bagus nih, mantap nih sudah daftar, bisa menjadi contoh tuh. Nanti datang KBRI saya kasih hadiah tuh Manda. Saya traktir minum kopi. Firda, saya cuma ada kartu keluarga boleh ya, kartu keluarga boleh ya, nggak apa-apa. Nanti kan ada nomornya tuh kartu keluarga. Ada NIK. Kalau tahun lahir yang lain gimana? Pak, kalau tahun lahirnya lain gimana? Maksudnya gimana? Mungkin ada perbedaan tahun lahir antara yang sebenarnya dengan yang di dokumen mungkin Pak. Kita ngikuti yang Terpaksa yang dokumen. yang dokumen. Kalau misalnya ada KTP-nya itu lebih baik kita ikutin yang KTP. Itu KTP aja dulu. Mau jangan dirubah-rubah. Punya paspor tapi tak punya KTP ya nggak apa-apa. Nanti daftarnya pakai nomor paspornya. Nah, padahal kalau bikin paspor kan harus ada KTP, berarti paspornya nembak kali ya. Terus ya. Yang Mana? terkait dengan iOS atau iPhone sementara ini belum di-develop memang. Oh belum yang iOS, masih Android ya, karena ya sebagian besar memang Android, tapi nanti bisa kita kembangkan ya. Sekarang masih Android. Samsung, SPLP kan boleh. Ya, boleh. Boleh daftar pakai SPLP boleh. Tadi udah dijelaskan boleh ya. Daftar sendiri. Saya sekali lagi saya sangat menghimbau untuk daftar mandiri. Minggu depan lah ya. Minggu depan mudah-mudahan waktu 2 bulan ini kita bisa menjangkau lebih banyak. Ini semakin banyak kita bisa menjaring. Kita harapkan nanti bisa punya data 1 juta gitu kan. Nah itu mantap tuh. Jadi semakin banyak. Sudah. Saya kira itu ya teman-teman sekalian ya. Mohon kerjasama dari teman-teman sekalian mengenai proses pendataan ini. Sekali lagi ya, ini untuk keperluan teman-teman dan juga keperluan KBRI. Marilah kita saling bekerja sama demi kebaikan kita bersama, sehingga KBRI, KJRI ini bisa memiliki data yang lengkap, data yang valid, dan ini akan memudahkan kalau kita memberikan pelayanan, memberikan perlindungan, dan juga data ini penting nanti untuk persiapan penyusunan DPT pemilu, supaya kita memiliki data yang valid, karena kalau data yang lama itu pasti nggak valid. Ya, kita nggak ingin nanti kita punya datanya data bodong gitu ya, nanti akan merugikan teman-teman semua. Orangnya udah pulang, masih dikirimin surat suara, nanti malah surat suaranya dipakai orang lain. Nah, jadi masalah lagi kan. Jadi kita nggak ingin ada surat suara yang disalahgunakan. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama bekerja sama untuk pelayanan, untuk perlindungan, dan juga untuk nanti persiapan pemilu 2024, supaya kita bisa melaksanakan pemilu dengan baik, dengan jujur, dengan adil, dan dengan berkualitas. Saya kira itu saja teman-teman ya. Terima kasih sekali lagi. Saya mohon kerjasama dan bantuan teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye. Siapa ada, Mas?